Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, terutama teman-teman saya yang CPNS angkatan 2018. Alhamdulillah kita punya satu tugas baru, yaitu membuat laporan induksi. Nah, ini bagi beberapa teman saya mungkin ada yang sedikit kebingungan. Jadi saya memutuskan untuk membuat video tutorial. Intinya berbagi saja, berbagi sama teman-teman yang mungkin lagi merasa kebingungan bagaimana caranya membuat laporan induksi atau PIGM. Saya memberikan judul di video ini dua langkah membuat laporan induksi. Itu intinya gampang sekali teman-teman. Jadi saya sudah ada aplikasi, kemudian tugas kita hanya mengedit dan mengeprint. Jadi hanya dua saja. Setelah diedit, kemudian kita bisa langsung mengeprint. Pertama, saya sudah menyiapkan aplikasinya, aplikasi dalam bentuk Excel yang kebetulan saya juga dapat dari share-sharean teman. Jadi nanti akan saya lampirkan di deskripsi, silakan di-download dan silakan mengerjakan laporan PGM-nya. Kita cari filenya ya. Saya masukkan di sini. Di sini. Nah, ini sudah punya saya. Jadi dibuka aplikasinya. Nah, di sini. Di sini bentuk awalnya seperti ini. Ya. Ini aplikasi PGM. Ya, ini saya juga sekalian mohon izin ke pengawas Kemenag Lamongan. Saya izin menggunakan aplikasinya dan alhamdulillah ini berguna sekali buat saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak atau Ibu lakuin mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini teman-teman sekalian, ini ada menu pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian kepala madrasah, rekap dan laporannya. Jadinya adalah laporan observasi dan penilaian pembimbing 1 sama pembimbing 2. Dan ada juga penilaian dan observasi dari kepala madrasah. Kemudian yang terakhir adalah rekap dan laporannya. Gimana? Bingung? Oke, kita langsung saja praktikkan satu persatu. Jadi ini tidak usah terlalu dipikirkan karena ini otomatis nanti akan terisi. Yang harus kita lakuin adalah menginput data, input tanggal, dan fokus observasi. Ya, hanya tiga. Hanya tiga dalam langkah pengeditan ini. Yang perlu dilakukan adalah input data, input tanggal pelaksanaan, kemudian fokus observasinya apa. Tiga saja. Kita langsung praktikkan yang pertama, input data terlebih dahulu. Input data. Nah, input data. Untuk input data, teman-teman sekalian itu bisa langsung memasukkan sesuai dengan profil teman-teman semua. Ya, ini kebetulan saya jadi samalah, bisa saya yakin. Kemudian nama, NIP, pendidikan terakhir, instansi, kemudian jumlah mapel, kemudian jenis mapel. Nah, ini ada data guru pembimbing. Kalau saya memang dua pembimbingnya. Jadi kebetulan saya SKI dan itu masuk mapel PAI sehingga membutuhkan dua pembimbing ya. Pembimbing mapel sama pembimbing agama, keagamaan. Nah,
Yang pembimbing 1 ini itu biasanya pembimbing yang untuk mapel mata pelajaran apa teman-teman, apa misalnya saya SKI ya biasanya pembimbingnya guru SKI, atau di sini misalnya matematika berarti teman-teman tinggal diisi guru matematika ya. Kemudian nama pembimbing kedua itu yang membimbing bidang keagamaan. Kalau saya di SK itu SK yang dikeluarkan oleh kepala madrasah itu kebetulan namanya sama karena memang Pak Faisal ini dianggap bisa mengcover kedua-duanya. Jadi bisa menjadi pembimbing mata pelajaran sama pembimbing keagamaan. Jadi ini bisa disesuaikan sama guru pembimbing masing-masing ya. Data madrasah bisa diisi langsung nama, kemudian alamat dan sebagainya. Tidak ketinggalan adalah nama kepala madrasah dan nama pengawas madrasah. Itu ya. Ini untuk langkah pertama diisi terlebih dahulu lengkap. Nah, kemudian kita kembali ke menu. Menunya ada di sebelah kiri pojok. Ini yang di sini logo ya. Kita klik logo, kita kembali ke menu awal. Kita kemudian input tanggal. Tanggal ini disesuaikan dengan tanggal observasi. Kalau saya misalnya di observasi yang pertama itu tanggal 29. Kemudian observasi yang kedua tanggal 12 Agustus. Kalau observasi ketiga tanggal 26. Observasi ke-8 itu tanggal 13 Januari. Dan ini disesuaikan dengan juknis, teman-teman. Jadi ada juknis PIGM, silakan dibaca kemudian disesuaikan dengan juknis yang ada. Mulainya bulan berapa, berakhirnya tanggal berapa. Itu ada di juknisnya. Atau kalau yang teman-teman yang sudah melaksanakan itu bisa sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi yang penting ini diisi, kemudian minta persetujuan dari pembimbing tersebut. Kalau di sebelah kiri ini tanggal observasi atau penilaian guru, maka di sebelah kanan saya itu ada tanggal pembimbingan. Jadi logikanya gini teman-teman. Jadi setelah kita dinilai, tentunya pembimbing itu mengamati apa yang kurang dari kita. Kemudian baru dibimbing. Makanya tanggal yang ada di sebelah kanan saya ini, tanggal pelaksanaan pembimbingan itu selalu lebih awal daripada tanggal di observasi. Contoh nih, saya misalnya pelaksanaan pembimbingannya tanggal 27 Juli, pembimbing 1. Kemudian tanggal observasinya itu tanggal 29. Kemudian ini disesuaikan saja, disepakati sama pembimbing juga nggak apa-apa. Disepakati tanggalnya berapa, kemudian bulannya apa, diatur lah. Di sini ada tanggal penilaian kepala madrasah. Penilaian kepala madrasah itu minimal ada 3. Jadi di awal observasi, di tengah observasi, yang ketiga di akhir observasi. Sedangkan di sini itu tanggal pelaporan akhir. Tanggal pelaporan akhir ini kita kan dikasih deadline bulan ini. Kita boleh memasukkan tanggal lebih awal atau sebulan lah, sebulan sebelum, sebulan atau 2 bulan. Nah, kalau saya ini sampai Juli ya, guru pembimbing 2 Juli, kemudian kepala madrasah tanggal 4. Intinya dari pengisian halaman ini adalah penyesuaian tanggal observasi dengan penilaian. Oke, kalau ini sudah terisi penuh, semua, kita kembali lagi ke menu awal.
ke menu awal ya. Kemudian tinggal fokus observasinya apa. Nah, di fokus observasi ini ada keterangan di sini. Ada keterangan. A. Kompetensi pedagogik. Itu indikator 1 sampai 7. B. Kompetensi kepribadian, indikatornya 8 sampai 10 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah memasukkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian ke observasi sini. Misalnya, observasi yang pertama itu hanya fokus di pedagogiknya. Berarti kita cukup memasukkan A titik 1 sampai 7 misalnya. 1 sampai 7 misalnya 1 sampai 7 ya kan. Observasi kedua misalnya kita akan memfokuskan di kompetensi kepribadian. Jadi tulis saja B titik 8 sampai 10 dan seterusnya. Misalnya ini C titik 11 sampai 12 dan sebagainya dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Intinya kalau kita fokusnya di pedagogik maka indikatornya 1 sampai 7. Kalau hanya 5 poin yang dinilai maka kita cukup memasukkan 1 sampai 5. 1 sampai 5 misalnya. Nah, dan seterusnya ya. Ini disesuaikan dengan ini. Kemudian yang kompetensi guru BK juga sama ya di sini ya. Jadi tapi untuk guru BK itu indikatornya ada lebih sedikit. Jadi hanya 3. Yang pedagogik 3, kemudian yang kepribadian 4 sampai 7 dan jadi diisi dulu, ini diisi dulu. Nanti saya terangkan apa sih fungsinya mengisi A1 sampai 5, B8 sampai 10 itu apa sih, kenapa dan sebagainya. Itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke ya, ini diisi dulu. Misalnya ini saya copy saja. Misalnya poin penilaiannya sama. Copy paste aja. Ya. Nah, setelah ini selesai, ini juga yang kepala madrasah diisi, misalnya apa kompetensi 1 sampai 4 ini ada ya. Sama intinya. A1 sampai 5 dan sebagainya. Nah, kita akan tahu nih sebenarnya A1 sampai 5 ini apa sih? Kok kita harus mengisi 1 sampai 5? Nah, kita akan cari tahu. Di sini ada observasi pertama. Observasi pertama A1 sampai 5. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Observasi guru mapel pertama. Ini, ya kan? Kita klik. Nah, ini teman-teman. Di sini ada fokus observasinya muncul di sini A1 sampai 5. Nah, ini apa? A itu menunjukkan kompetensi pedagogik. 1 sampai 5 adalah kriterianya. Kriterianya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pada observasi pertama itu yang dinilai adalah mengenal karakteristik peserta, nilainya berapa. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, nilainya berapa. Kemudian pengembangan kurikulum, nilainya berapa. Itu ya. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu karena penting. Jadi kenapa kita harus mengisi A1 sampai 5 dan sebagainya? Itu. Jadi agar fokus observasinya itu
terpenuhi. Nah, kemudian observasi yang kedua misalnya, observasi yang kedua. Nah, observasi yang kedua B8 sampai 10 misalnya, karena tadi 10. Apa B8 sampai 10? B8. B itu kompetensi kepribadian. 8 sampai 10 berarti dinilai 1 2 3. Yang dinilai ini. Kemudian nilainya hasilnya berapa? 3 atau 4 atau 2, itu terserah dari pembimbing. Setelah ini dicontrengi, maka otomatis akan terekam nilai di sini. Jadi observasi pertama nilainya berapa? Ya kan? Observasi pertama nilainya berapa? Kemudian observasi kedua nilainya berapa? Yang menjadi catatan adalah setiap observasi diharapkan nilainya naik. Ya, diharapkan nilainya naik. Dari observasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu diharapkan naik. Karena biar terlihat ada progres dari pembimbingan tersebut. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi diharapkan nanti ada progres, misalnya nih saya pertemuan pertama nilainya 73 misalnya. Kemudian observasi kedua nilainya menjadi 76 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui observasinya ini, kode observasinya, kalau menurut saya kode observasinya. Nah, ini sudah diisi, kemudian ini sudah diisi, ini sudah diisi. Kemudian tugas kita adalah mengkomunikasikan nilai ke pembimbing 1 sama pembimbing 2. Itu ya, termasuk kepala madrasah. Karena yang menilai adalah 4 orang. Yang pertama pembimbing 1, yang kedua pembimbing 2, kemudian yang ketiga kepala madrasah, kemudian yang keempat adalah pengawas madrasah. Itu ya. Nah, kalau ini sudah diisi, ini nanti akan otomatis sendiri. Ketika kita sudah mengisi input tanggal, input data, fokus observasi, kita yang lainnya cuma tinggal print saja. Ya, tinggal print. Misalnya kita mau mengeprint observasi pertama kan. Nah, ini ya udah. Ini tinggal ini kebetulan saya sudah diisi. Jadi silakan teman-teman yang masih belum tahu skornya itu dikosongin terlebih dahulu. Ini skornya jangan diisi terlebih dahulu. Di print saja kosongan. Kosongan ini jangan ada contrengannya, ya. Kemudian kasih sama pembimbing, silakan suruh diisi. Atau yang kalau teman-teman sudah punya, silakan tinggal masukkan contrengan sini. Jadi kalau nilainya 3 masukkan 3, kalau 4 masukkan 4, nanti akan terlihat nilainya. Itulah nilainya. Nah, setelah ini terisi semua, maka yang terakhir adalah kita melihat rekapan nilai. Rekap nilai hasil pembelajaran dan observasi, pembimbingan dan observasi. Nah, ini rekapnya. Rekapnya ini. Ini ya rekapnya ya. Nah, ini dia akan muncul sendiri. Ini jangan diutak-utik. Ini nggak usah diutak-utik. Ini otomatis sendiri. Nanti tinggal print. Nah, ini baik ya. Ini hasil akhirnya adalah baik. Jadi yang harus menjadi perhatian terakhir adalah nilai terakhir dari rekapan semua kegiatan. Kalau di sini masih kurang misalnya, karena kan di Juknis itu minimal mendapat baik.
ya kan, mendapat baik. Jadi kalau kita masih mendapat nilai kurang, maka bisa dipastikan kita tidak lolos dalam program ini. Makanya kita diusahakan baik ya. Dan ini sekali lagi perlu dikomunikasikan baik dengan pengawas 1 sama pengawas 2 ataupun Bapak Kepala Madrasah. Itu ya. Cuman ada 2 langkah, teman-teman. Cuman ada 2 langkah. Jadi yang pertama input data, kemudian input tanggal, fokus observasinya. Kemudian sisanya kasih sama pembimbing, suruh dinilai, coret-coret, sama Pak Kepala Madrasah juga suruh dicoret-coret. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Ini berapa nilainya dikali, berapa nilainya dikali, berapa nilainya dikali, dan seterusnya. Jadi tinggal seperti itu, nanti tinggal ngeprint hasil akhirnya. Jadi observasi pertama di print, observasi kedua di print, dan seterusnya. Jadi jangan lupa sekali lagi, untuk penilaian ini harus ada komunikasi yang baik dengan pembimbing 1, pembimbing 2, dan kepala madrasah. Itu saja dari saya. Nanti saya akan membagi file ini di deskripsi, silakan di-download dan pelajari sendiri. Saya yakin teman-teman jauh lebih bisa dari saya, jauh lebih pandai dari saya. Salam jauh dari saya. Mudah-mudahan kalian sukses dimanapun kalian berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.